Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah bekas dari sumur resapan yang sudah dibongkar, kemudian bagian tengahnya ditimbun. Airnya langsung dialirkan menuju ke saluran yang baru yang sudah dibuat ya, namun masih perlu penyelesaian sedikit lagi. Aliran air ini akan diteruskan ke Kali Sunter yang ada di samping di area komplek perumahan Cipinang Indah. Dan beginilah derasnya air yang mengalir. Di bagian bawah sini terdapat penyaring air dari sampah-sampah, kemudian ada saluran yang nantinya bila air Kali Sunter tinggi maka akan dipompakan dan pintu air ditutup. Bagi sahabat kami yang belum mengetahui daerah Cipinang Indah, bila Anda melewati Kali Malang dari arah Bekasi menuju ke Cawang atau Halim, di sebelah kanan akan terdapat satu mall Cipinang. Dari situ bisa masuk ke dalam. Ini adalah komplek perumahan Cipinang Indah. Di bagian jalan masuk kita melihat adanya sumur resapan di kiri kanan jalan ya. Kemudian area ini memang berada di dataran lebih rendah dan sering terdampak banjir dahulunya sebelum ada tanggul Kali Sunter. Setelahnya juga terjadi genangan-genangan air terutama pada saat hujan ya. Area yang kita lewati ini adalah salah satu area yang sangat terdampak oleh tingginya permukaan air pada saat banjir. Dari itu kita melihat bangunan-bangunan yang ada di komplek perumahan ini dibuat lebih tinggi, termasuk sekolah BPK Penabur yang ada di bagian kanan. Kita akan menuju ke arah kendaraan yang berwarna biru ataupun truk di sana. Truk tersebut milik Alkal ataupun Alat dan Perbekalan Pemprov DKI. Dan di area ini dibuat ruang limpah yang sebelumnya sempat kita lihat di bawah truk ini. Jadi air dari saluran akan masuk ke area ruang limpah lalu dialirkan ke kali. Dan ini adalah kondisi jalan di samping sekolah BPK Penabur. Di kedua sisi jalan ini sudah ada saluran air yang baru dengan ukuran yang cukup lebar ya. Kalau tidak salah 1,2 meter dikali 1,2 meter. Kemudian bagian atasnya ditutup dengan beton-beton yang bisa diangkat sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membersihkan. Baik, kita akan lihat ke arah jalan keluar, tidak hanya di sekitar sekolah BPK Penabur tadi. Di bagian akses utama ke arah komplek Cipinang Indah juga sudah dibuatkan saluran air. Salurannya juga sama dengan yang berada di samping sekolah, menggunakan U-ditch ataupun kotak-kotak beton berbentuk huruf U yang ditaruh setelah digali secara sempurna ya, agar disusun kotak-kotak tersebut menjadi sebuah saluran. Di bagian atasnya ditutup. Di sini di depan Alfamart tadinya jalannya cukup banyak yang rusak, kemudian sudah diperbaiki, sudah diaspal juga ya. Karena sering terendam, memang area ini mudah rusak jalannya, ditambah lagi kondisi tanah yang mungkin lunak ya. Dan di bagian kiri kanan, kalau di jalan antara sekolah dengan komplek perumahan warga, di sini masih salurannya masih pakai yang lama dan terdapat sumur resapan ya di kedua sisi. Di beberapa bagian kita memang melihat adanya penyumbatan-penyumbatan di sumur resapan. Tentunya perlu adanya penggalian kembali ya, termasuk juga saluran-saluran kalau misalnya tertutup oleh lumpur, maka mungkin airnya tidak dapat mengalir secara sempurna. Atau kalau di sumur resapan airnya tidak meresap secara sempurna ataupun tidak optimal. Di area ini sebelumnya terdapat
box-box beton Yudits ya, pada saat material-material tersebut dibawa oleh kendaraan-kendaraan lalu dipersiapkan untuk membuat saluran air. Kemudian di antara jalan dan saluran tersebut dipasang batu-batu kanstin ya, ataupun beton-beton ya, kanstin yang kotak-kotak sebagai pemisah antara jalan dan juga bagian penutup dari saluran. Biasanya di atas saluran juga bisa dimanfaatkan sebagai trotoar. Baik, di bagian ujung sini, tepatnya di bawah kendaraan unit Alkal Dinas SDA, di situ terdapat ruang limpah air yang dipergunakan untuk menampung air dari 2 saluran baru yang sudah dibuat ya. Kemudian air-air tersebut kalau misalnya kali Sunter rendah akan dialirkan secara langsung. Kemudian kalau air kali Sunternya tinggi maka akan dipompakan ya, dan pintu airnya ditutup. Kita akan parkir terlebih dahulu untuk melihat lebih dekat kondisinya. Untuk proses pekerjaan masih harus dilanjutkan sedikit lagi di beberapa area. Jadi air sebelum masuk ke kali juga disaringnya, karena satu hal yang sangat penting dan perlu diperbaiki adalah kebiasaan membuang sampah. Aliran airnya cukup deras dan sangat lancar. Tinggal sampah-sampahnya yang terbawa sampai kemari nanti biasanya akan dikeluarkan dan dibuang. Yang ini adalah aliran air dari saluran yang sebelahnya ataupun sisi selatan dari jalan. Dan ini adalah pintu air yang bisa dibuka tutup sesuai dengan kondisi air kali atau permukaan dari Kali Sunter. Kali Sunter sendiri mengalir ke saat ini adalah Kanal Banjir Timur ataupun KBT. Tentunya KBT sendiri masih punya banyak kapasitas untuk menampung air ya, yang dimasukkan ke dalam kali tersebut. Hanya saja mungkin untuk ukuran dari Kali Sunter ini ada yang menyempit di beberapa lokasi. Semoga program-program sebelumnya yang sudah direncanakan, yaitu menormalisasi Kali Sunter, memperlebar, dapat dilanjutkan. Sehingga dampak-dampak banjir ya untuk masyarakat yang berada di sekitar sini dapat diminimalisasi. Kita akan lihat ke area limpahan, ruang limpahan air, di mana air dari saluran dimasukkan kemari. Nah, kondisi sebelumnya adalah seperti ini. Jadi ada ruang kotak di sana, di pinggir dari Kali Sunter ya, yang sudah ditanggul. Di sana airnya dimasukkan, ditampung terlebih dahulu, lalu dialirkan ke kali. Dan ini adalah proses pembuatan saluran yang baru menggunakan Yudits beton kotak berbentuk huruf U. Kemudian memiliki ukuran yang lebih lebar dan lebih besar, menampung air lebih banyak menuju ke kali untuk dialirkan, dan menjadi seperti ini. Beton-beton di bagian atas itu dapat diangkat ya, agar pada saat harus membersihkan saluran-saluran bisa dengan mudah ya, tidak perlu dibongkar ataupun harus dicor lagi. Kendala-kendala kalau saluran ataupun jalur-jalur air itu adalah lumpur ataupun pasir-pasir yang terbawa. Nah, pasir-pasir atau lumpur ini harus dikeluarkan secara berkala agar saluran dapat dengan optimal mengalirkan air. Semoga proses yang ada di sini dapat dilanjut lagi, karena ini adalah tanggal 2 Januari. Jadi mungkin masih belum
bekerja sepenuhnya dari tim. Di bagian sini mungkin perlu diperkuat lagi urukan dari tanahnya karena ada yang jeblos gitu ya. Kita zoom ke area ini. Oke, dapat dilihat di bagian area penampung air ataupun luang limpah air di sana sampah-sampah terperangkap, dan yang diarahkan ke sini adalah air yang sudah tidak ada sampahnya ya. Karena kalau ada sampah maka akan memperbanyak sampah masuk ke kali. Baik, kita akan lihat dari atas. Ini salurannya yang fleksibel. Dan kita dapat melihat aliran Kali Sunter saat ini lebih rendah dibandingkan dengan saluran air, aliran air lebih tepatnya. Nanti kalau misalnya Kali Sunter ini lebih tinggi, maka pintu air akan ditutup dan air lewat saluran yang warna biru ini dipompakan keluar, tentunya disaring terlebih dahulu ya. Model seperti ini juga dilakukan di Kampung Pulo dan Bukit Duri, terutama untuk air-air hujan yang terperangkap di rumah warga. Apabila cukup tinggi maka akan dialirkan ke Kali Ciliwung melalui pompa-pompa yang ada, ataupun melalui pintu-pintu air yang bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Untuk tanggul sebenarnya hanya ada untuk area komplek perumahan Cipinang Indah, sedangkan yang di seberangnya di sini masih belum ditanggul, dan ini perlu sebenarnya karena kalau kita perhatikan rumah warga yang ada di sana itu permukaan air sempat mencapai dindingnya. Dan ini adalah pintu airnya ya, yang dibuka tutup menggunakan kemudi seperti ini. Aliran airnya benar-benar lancar ini. Jadi kalau misalnya air ini tidak mengalir, kemana airnya gitu ya. Karena kalau selancar ini berarti air itu banyak untuk dialirkan. Hanya saja memang kita sangat mengimbau masyarakat yang ada untuk tidak membuang sampah ke saluran-saluran air ataupun ke dalam kali, karena itu bukan menyelesaikan masalah Anda, atau mungkin Anda berpikir itu adalah masalahnya sudah selesai, namun masalahnya menjadi masalah yang lain bagi area sekitarnya. Baik, kita akan keluar dari area ini. Jadi jalannya memang mendaki dan area ini berada di dataran yang cukup rendah. Di bagian kiri kanan ini adalah sumur resapan ya. Semoga jalannya dapat diperbaiki karena cukup banyak yang rusak ya di bagian pinggir. Terima kasih, kita akan pantau secara berkala area ini tentang kesempurnaan ataupun kesiapan secara menyeluruh dari saluran baru yang ada. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.